Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Praktik Bisnis di Indonesia akan menjelaskan praktik bisnis PT Niki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE Express. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Perkembangan bisnis logistik di Indonesia sudah berjalan sejak lama, yaitu sejak zaman masa kolonial Belanda, yang lebih kita kenal juga sebagai VOC. Nah, seperti kita tahu, VOC merupakan serikat perdagangan yang berasal dari Belanda. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu bukti bahwa bisnis logistik di Indonesia sudah ada sejak lama di Indonesia. Perkembangan bisnis logistik di Indonesia baru saja terlihat pada kisaran tahun 1980 hingga 1990-an. Perkembangan logistik yang ada di Indonesia tidak terlalu cepat, cenderung lambat. Perkembangan ini baru terasa lebih baik setelah masa reformasi. Seperti yang kita ketahui, pada masa Orde Baru, ekonomi kita tidak stabil. Setelah masa reformasi, ekonomi negara kita mengalami pemulihan besar-besaran. Beberapa kebijakan dilakukan pemerintah untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu seperti membuat pelabuhan-pelabuhan baru, bandara, jalur-jalur kereta yang baru, hingga jalan tol. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE berdiri pada tanggal 20 November tahun 1990. JNE membuat kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan atau impor kiriman barang atau dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. Pada tahun 1994, JNE mulai merintis layanan pengiriman domestik dengan membuka gerai penjualan di daerah Tomang, Jakarta Barat. Kemudian, setahun berikutnya, tahun 95, JNE memperkenalkan sistem drop point atau agen pengiriman yang disebut sebagai tahu haibin. JNE banyak memanfaatkan keberadaan orang telekomunikasi atau yang biasa dikenal sebagai wartel yang menjamur pada waktu itu untuk membuka tahu haibin, dan ini yang menjadi cikal bakal agen JNE yang sekarang jumlahnya mencapai lebih dari 8.000 titik di seluruh Indonesia pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2000 JNE merilis logo baru dengan brand JNE Express. Reputasi JNE Express mulai mencuat sebagai perusahaan ekspedisi terdepan di Indonesia pada paruh kedua tahun 2000-an. Seiring dengan tumbuhnya tren pemanfaatan internet untuk transaksi, perdagangan, dan jual beli secara daring. Pada tahun 2014, JNE meluncurkan aplikasi My JNE, yaitu aplikasi serbaguna berbasis Android yang membantu pelanggan untuk mengecek tarif kiriman, melacak posisi paket, lokasi kontak terdekat, sekaligus tempat transaksi jual beli antara penjual dan pembeli individual. Dan 3 tahun setelah 2014, JNE membangun e-fulfillment di beberapa cabang sebagai solusi bisnis terpadu bagi para pelaku UMKM, khususnya pemilik nama dagang yang berjualan secara daring. Hal ini bertujuan untuk membantu para UMKM fokus pada pengembangan produk dan marketing digital. Sedangkan aktivitas logistiknya mulai dari manajemen perdagangan, stok barang, pemilihan dan pengemasan sampai pengantaran barang dilakukan oleh JNE. JNE adalah salah satu perusahaan ekspedisi barang terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1990. Berkat jaringan dan jangkauan area yang luas, mencakup lebih dari 83.000 kota, termasuk kabupaten, desa, dan pulau terluar. Dengan gerai penjualan lebih dari 8.000 titik dan memperkerjakan lebih dari 50.000 karyawan di seluruh Indonesia. JNE memiliki berbagai produk dan layanan, antara lain adalah JNE Logistik, JNE Express, JNE Freight, JNE International, dan Profit Indonesia. JNE Express menyediakan layanan pengiriman paket dokumen dalam negeri melalui lebih dari 8.000 titik layanan eksklusif di seluruh Indonesia, dari penjemputan hingga pengantaran ke tujuan. JNE Express memiliki beberapa opsi, yaitu JNE Rek, Yes, dan Oke. Jadi 3 layanan ini dibagi berdasarkan harga yang kita inginkan. Berikutnya adalah JNE Logistik. JNE Logistik menawarkan solusi transportasi dan sudah terintegrasi
dengan kemampuan layanan yang menyeluruh. Yang berikutnya adalah JNE Freight. JNE Freight melayani kiriman door-to-door untuk memenuhi kebutuhan kiriman ekspor internasional yang mencakup lebih dari 270 negara. JNE Internasional atau JNEI merupakan perusahaan mitra dari JNE. Sebagai perusahaan digital, JNE telah mengembangkan layanan penjualan berbasis AI yang bergerak di bidang inklusi keuangan. Selain itu, ada Rocket Indonesia yang bergerak di bidang layanan pengiriman dalam kota. JNE memiliki tiga layanan yang lain, yaitu My JNE, JLC, Loyalty Card, dan Sona. Untuk menjadi agen franchise JNE ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan administrasi, persyaratan lokasi, persyaratan perlengkapan, persyaratan penjualan franchise, dan persyaratan lainnya. Persyaratan umum yang perlu disiapkan yaitu yang pertama membuat sebuah surat permohonan untuk menjadi agen franchise. Setelah itu mengisi formulir pendaftaran secara lengkap yang ditujukan ke kantor pusat JNE di Jakarta. Formulir dapat diperoleh di cabang utama terdekat. Setelah mengisi formulir sales counter registration, maka calon agen harus mempersiapkan 10 persyaratan administrasi umum. Yang pertama, fotokopi KTP. Yang kedua, pas foto ukuran 4x6. Yang ketiga, fotokopi rekening koran untuk 3 bulan terakhir. Yang keempat, fotokopi keterangan tempat usaha. Yang kelima, menyiapkan fotokopi surat keterangan domisili usaha. Yang keenam, mempunyai fotokopi bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB di tahun terakhir. Yang ketujuh, fotokopi surat izin bangunan dari Dinas Perizinan Pemerintahan di daerah setempat. Kedelapan, mempersiapkan foto dan dana lokasi usaha. Lalu yang kesembilan, melakukan pembayaran perlengkapan sales. Dan tahap terakhir yaitu melakukan pembayaran uang jaminan. Selanjutnya ada persyaratan lokasi franchise JNE. Yang pertama, minimum jarak 1 km dari tempat sales counter JNE lainnya. Yang kedua, tidak diperkenankan terdapat lebih dari satu sales counter di dalam satu gedung yang sama. Ketiga, minimum ruangan 3x4 meter untuk lokasi counter di pertokoan. Yang keempat, memiliki AC dan lantai berkeramik. Yang kelima, lokasi agen mudah diakses kendaraan roda 4. Persyaratan franchise JNE yaitu yang pertama, melakukan masa percobaan selama 3 bulan, mencapai target akumulasi penjualan, dan yang ketiga, menjalankan SOP dengan baik dan benar. Selain beberapa persyaratan di atas, terdapat persyaratan-persyaratan yang perlu diikuti oleh pemohon. Yang pertama yaitu pemohon melakukan interview oleh sales counter, sales retail. Yang kedua yaitu melakukan pelatihan dan praktek kerja lapangan, memenuhi kewajiban perpajakan, maksimal kepemilikan satu nama pemilik. Kita dapat mengajukan penambahan sales counter, peningkatan badan usaha menjadi badan usaha ke badan, melakukan setoran hasil penjualan, dan rekrut sumber daya manusia sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Salah satu strategi pemasaran JNE adalah dengan menjalin kerjasama kemitraan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang pertama adalah Tokopedia. Konsumen Tokopedia dapat membayar melalui cabang-cabang JNE di seluruh Indonesia. Kemitraan ini dapat memungkinkan masyarakat Indonesia tidak hanya menggunakan JNE sebagai sarana pengiriman barang, namun juga sebagai kanal pembayaran, khususnya kepada masyarakat Indonesia yang belum memiliki akun bank. Yang kedua adalah dengan Lazada. Jadi JNE juga bekerja sama dengan Lazada dengan membangun fasilitas cashless. Jadi fasilitas ini memungkinkan para seller di Lazada untuk mengirimkan pesanan ke konsumen tanpa harus melakukan pembayaran tunai di gerai JNE terlebih dahulu. Seller juga tidak perlu lagi memasukkan proses pengiriman data secara manual. Jadi melalui fasilitas cashless JNE yang terintegrasi dengan sistem Lazada Center, seller dapat melakukan proses pengiriman dengan lebih praktis dan juga efisien. Otomatisasi proses ini akan membantu setiap seller menjadi lebih fleksibel dalam mengelola arus kas usaha mereka. Jadi mereka mampu melakukan hal penting lainnya seperti hal-hal
yang terkait dengan produksi. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE Express dan JNE PTE Ltd menjalin kerjasama dengan PT Asta Kreasi Digital atau Moxa serta PT Federal International Finance atau FIF Group yang merupakan bagian dari Astra Financial. Kerjasama tersebut dibangun dalam hal layanan pembiayaan dari FIF Group di dalam aplikasi Moxa yang akan hadir di sales kontak JNE. Melalui kerjasama itu, Moxa menawarkan Danastra, yaitu pembiayaan multiguna yang dapat digunakan untuk mendapatkan modal kerja, pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan berbagai macam kebutuhan lainnya. JNE sebagai perusahaan di Indonesia, selain untuk mendapatkan keuntungan, JNE juga melakukan CSR yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban CSR perusahaan telah diatur dalam perundang-undangan dasar hukum CSR sendiri, tersebar dalam beberapa peraturan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. CSR adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertindak secara etis, legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari pekerja dan keluarga, komunitas lokal, hingga masyarakat secara keseluruhan. Adapun contoh CSR, yaitu perusahaan yang banyak melakukan, yaitu diantara lain pengelolaan limbah, pembangunan infrastruktur, program donor darah, dan pengembangan UMKM. Kehadiran CSR secara global berkembang sejak tahun 1980-an hingga 1990 sebagai reaksi dan bentuk keprihatinan dari organisasi masyarakat untuk meningkatkan perilaku etis, adil, dan bertanggung jawab dari perusahaan yang tidak terbatas pada perusahaan itu sendiri, melainkan juga pada stakeholder dan masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan. JNE merupakan perusahaan yang memiliki nilai perusahaan, yaitu berbagi, memberi, menyantuni, dan merupakan perusahaan yang sangat aktif dalam bidang kemanusiaan dengan program berupa kepedulian terhadap anak yatim, fakir miskin, dan duafa, serta program kepedulian terhadap bencana dan juga peduli terhadap kesehatan, pendidikan, dan pangan yang bekerjasama dengan berbagai pihak. Pada tahun 2023, JNE telah melakukan CSR, yaitu bersih-bersih pantai bersama Pandawara Group dan juga bersih-bersih pantai Usapa bersama anak-anak SMK Negeri 4 Kupang. Pada kegiatan tersebut, SMK Negeri 4 Kupang bersama ratusan murid-muridnya dan juga 15 gurunya telah melakukan bersih-bersih bersama. Mereka juga telah mendukung pembangunan Rumah Sakit Hasyim Asyari di Jombang. Dalam kesempatan tersebut, JNE telah menerima apresiasi atas mendukung pembangunan SHA Jombang. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comment, subscribe.